Ketika cermin tidak pernah bergosip. Shalom Bapak Ibu. Inilah tema yang saya bahas sekarang ini. Gosip itu mencerminkan diri sendiri dan cermin pun menggosipkan dirinya sendiri. Ini narasi ini dibangun di atas permainan kata yang ironis Bapak Ibu. Gosip biasanya mengungkapkan lebih banyak tentang si pembicara daripada orang yang dibicarakan. Sebaliknya, cermin tidak pernah membicarakan orang lain. Ia hanya memantulkan siapa yang berdiri di depannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada satu kalimat yang terdengar aneh ya. Gosip mencerminkan diri sendiri. Cermin tidak pernah menggosipkan orang lain. Bukankah itu terbalik Bapak Ibu? Bukankah cermin seharusnya menunjukkan orang lain? Tidak. Cermin hanya memantulkan siapa yang berdiri di depannya. Sedangkan gosip seringkali justru memantulkan isi hati orang yang mengucapkannya Bapak Ibu. Kadang kita mengira sedang membuka keburukan orang lain ya. Padahal tanpa sadar kita sedang membuka isi lemari hati kita sendiri Bapak Ibu. Yesus berkata, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Matius 12 ayat 34. Perhatikan, bukan dari berita loh, bukan dari media sosial, bukan dari tetangga, tetapi dari hati. Lidah hanyalah kurir, hati adalah pengirimnya Bapak Ibu. Gosip selalu berkata lebih banyak tentang pembicara daripada korban yang dibicarakan. Inilah mengapa orang bergosip. Kadang karena iri, kadang karena bosan, kadang karena ingin diterima di dalam kelompok, kadang karena merasa dirinya lebih baik ya, kadang karena menikmati menjadi orang pertama yang tahu. Lalu gosip dibungkus dengan kalimat yang sangat rohani. Saya cuma minta didoakan kok. Tetapi sebelum kalimat doakan muncul, sudah 30 menit cerita itu berlangsung Bapak Ibu. Doanya 1 menit, beritanya setengah jam. Jangan-jangan doa hanya menjadi amplop, isinya tetap gosip Bapak Ibu. Ada orang yang berkata, saya tidak suka bergosip. Lalu 5 detik kemudian, tetapi kamu sudah dengar belum? Ada juga yang berkata, ini rahasia ya. Kalau memang rahasia mengapa kok rahasianya dikeluarkan dari rumah? Atau jangan bilang siapa-siapa ya. Kalimat itu biasanya sudah berkeliling 7 rumah sebelum sampai kepada kita. Tetapi Alkitab berkata, perkataan seorang pemfitnah seperti makanan lezat. Amsal 18 ayat 8 ini. Lucunya, kita sering tahu itu racun tetapi tetap dimakan. Itu loh. Cermin tidak pernah mengoreksi orang yang tidak berdiri di depannya. Ini kebenaran ilahi loh. Sekaligus kebenaran real. Coba aja. Pernahkah saudara melihat cermin berkata, yang di kamar sebelah jelek sekali? Tidak pernah Bapak Ibu. Cermin hanya berkata, yang sedang berdiri di depanku loh. Inilah yang kulihat. Alangkah indahnya jika kita sering memakai cermin daripada memakai gosip. Sebelum berbicara tentang orang lain, berdirilah di depan cermin. Sebelum mengomentari kehidupan tetangga, biarkan Roh Kudus mengomentari hidup kita. Yakobus berkata bahwa firman Allah seperti cermin. Mengapa? Karena Tuhan lebih tertarik memperbaiki kita daripada memberi kita daftar kesalahan orang lain itu loh. Lucu ya, kalau rambut kita berantakan yang kita marahi kadang cerminnya. Cermin ini jelek, padahal yang perlu disisir bukan cerminnya. Kadang kita juga begitu. Semua orang salah, semua keadaan salah, semua gereja salah, semua keluarga salah. Mungkin sesekali Tuhan sedang berkata, anakku, coba periksa cerminnya. Lidah adalah mikrofon hati. Hati-hati ini. Yesus tidak berkata mulutmu menentukan hatimu, tetapi hatimu menentukan mulutmu. Kalau hati dipenuhi kasih, lidah menghibur. Kalau hati dipenuhi damai, lidah menenangkan. Kalau hati dipenuhi Kristus, lidah membangun. Tetapi kalau hati dipenuhi iri, lidah menjadi pengeras suara bagi racun.
Bapak Ibu, masalah gosip bukan dimulai dari bibir loh. Masalahnya dimulai jauh lebih dalam, di ruang hati itu. Lalu mengapa gosip terasa nikmat? Karena gosip memberi ilusi bahwa kita ini lebih tinggi. Saat kita berkata, kasihan ya dia, kadang yang tersembunyi adalah, untung aku tidak seperti dia. Bukankah itu doa orang Farisi, coba? Aku bersyukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Kesombongan tidak selalu memakai mahkota, Bapak Ibu. Kadang ia memakai nada prihatin. Ironis sekali, ada belas kasihan yang ternyata sedang mencari panggung itu. Pernah ada orang berkata begini, saya tidak menghakimi loh. Kalimat itu biasanya justru diikuti oleh 10 menit penghakiman, atau saya ini cuma jujur. Padahal disebut kejujuran kadang hanya kemarahan yang tidak diberi sopan santun, Bapak Ibu. Tidak semua yang benar itu perlu diucapkan, dan tidak semua yang kita ketahui itu diberikan Tuhan untuk kita sebarkan. Lidah bisa menjadi angin yang menyejukkan ladang yang kering, atau menjadi api yang membakar hutan persaudaraan, Bapak Ibu. Embun tidak pernah membuat suara, namun ia menghidupkan rumput. Petir membuat semua orang mendengar, namun sesudah itu sering meninggalkan pohon yang patah. Tuhan memanggil kita menjadi embun, bukan petir, menjadi pelipur, bukan penyebar luka. Kadang kata-kata yang lahir dari kasih mungkin pelan, tetapi umurnya panjang. Sedangkan gosip berteriak hari ini, lalu meninggalkan penyesalan bertahun-tahun, Bapak Ibu. Ingat, Kristus tidak bergosip tentang kita. Pernahkah Bapak Ibu memikirkan ini? Kalau Yesus mau, Ia tahu loh semua dosa kita, semua kegagalan kita, semua pikiran kita, semua rahasia kita. Ia tidak berdiri di sorga sambil mempermalukan kita. Ia justru datang ke bumi, memikul salib, menanggung malu kita. Betapa ironisnya ya, kita yang hanya tahu sedikit tentang orang lain gemar membicarakannya, sedangkan Kristus yang mengetahui segala sesuatu memilih mengasihi. Itulah Injil, Bapak Ibu. Saya percaya Roh Kudus sedang memulihkan budaya percakapan yang di gereja ya. Tuhan sedang mencari orang-orang yang lidahnya menjadi mata air, bukan selokan, Bapak Ibu. Menjadi obat, bukan racun. Menjadi jembatan, bukan tembok. Akan lahir keluarga-keluarga yang berhenti memakan karakter satu sama lain. Akan lahir komunitas yang lebih cepat mendoakan daripada menyebarkan. Akan lahir sahabat-sahabat yang menjaga nama saudaranya seperti menjaga namanya sendiri. Dan ketika dunia bertanya, mengapa komunitas itu begitu berbeda? Jawabannya sederhana. Karena Kristus tidak hanya tinggal di mimbar mereka, Kristus tinggal di lidah mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, setiap pagi kita memiliki dua pilihannya. Menjadi jendela atau menjadi cermin. Menjadi embun atau menjadi api. Menjadi pembawa kabar baik atau pembawa kabar yang hanya memuaskan rasa ingin tahu. Hari ini Tuhan tidak sedang bertanya berapa banyak kesalahan orang lain yang engkau ketahui, tetapi berapa banyak kasih yang keluar dari mulutmu. Karena pada akhirnya bukan orang yang paling banyak tahu tentang hidup orang lain yang disebut dewasa, Bapak Ibu, melainkan orang yang paling mampu menjaga lidahnya. Maka sebelum kita berbicara tentang seseorang, berdirilah sejenak di depan salib. Di sana kita akan sadar bahwa kita semua itu hidup oleh kasih karunia. Tidak ada yang dapat menyombongkan diri. Tidak ada yang berhak menikmati kejatuhan sesamanya. Tidak ada yang dipanggil menjadi penyiar aib. Kita dipanggil menjadi pembawa damai. Sebab gosip selalu memperbesar noda pada wajah orang lain. Tetapi Injil mengajak kita bercermin, membiarkan Roh Kudus membersihkan wajah kita sendiri. Dan ketika hati kita dibersihkan, lidah kita pun akan berubah. Lalu orang-orang yang mendengar perkataan kita tidak pulang membawa berita atau cerita tentang kelemahan orang lain. Mereka pulang membawa damai. Mereka pulang membawa Kristus. Sebab cermin yang sejati tidak pernah bergosip.
Ia hanya jujur memantulkan siapa yang berdiri di hadapannya. Kiranya ketika kita berdiri di hadapan firman Tuhan setiap hari, yang dipantulkan bukan lagi kesalahan sesama, melainkan kerinduan yang semakin besar untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin.